Izin Tuan Guru, bagaimana kita memberikan energi ketenangan kepada orang lain meskipun diri kita sendiri pun masih belum bisa tenang, Ustaz. Terima kasih. Ketika terjadi sesuatu itu, kita langsung ingat Allah, istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Nanti seperti air yang di dalam gelas, dia kacau, tapi begitu dia mulai tenang, mulai sampah-sampahnya ke bawah, air beningnya di atas. Salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tahlil la ilaha illallah. Ambil wudu, salat sunat. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lewati proses-proses ini, insya Allah kita tenang. Tapi kalau kita tidak, kita ikuti, kita lawan, ya makin dalam dia. Seperti orang masuk ke pasir hidup, ke lumpur, semakin dalam. Kalau orang tidak cepat kembalinya ke Allah, itu makin dalam. Marahnya makin dalam, kecewanya makin dalam, emosinya makin dalam. Jadi mesti cepat dia mengembalikan kepada Allah. Cepat dia menata hati. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah. Kalau tidak nanti akan ke dukun, ke klinik, ke jin, setan, iblis. Tapi kalau cepat dia kembalinya ke Allah, astagfirullahaladzim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah orang perlu punya wirid-wirid, punya zikir supaya cepat dia kembali kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz Abdul Somad. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa kita simpan dulu ya Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena tidak mungkin cukup waktunya. Jadi ini pertanyaan terakhir sebelum kita melanjutkan kepada sesi berikutnya. Baik Ustaz, mohon izin bertanya kembali. Yang terakhir adalah Ustaz ingin bertanya, apakah boleh kita ketika hati tidak tenang, kita menangis dan kita mengeluh dalam tangisan kita? Terima kasih Ustaz. Kita menangis itu disuruh menangis. Kalau belum mampu menangis, cobalah diri untuk menangis. Ada menangis yang spontan, tapi ada menangis yang memaksakan diri akhirnya menangis. Nah, dalam Islam diajarkan, karena menangis itu melembutkan hati. Dia seperti gumpalan yang menyesakkan dada. Orang kalau udah nangis tuh plong. Jadi usahakan untuk sholat tahajud, sholat hajat, di sujud terakhir itu, ya Allah, tolong aku ya Allah. Sampai menangis. Menangis itu bagus. Meneteskan air mata ke tanah, menumbuhkan tanaman harapan, menumbuhkan rasa bahwa doa terkabul. Manusia ini kan yang paling bahaya kalau dia tidak ada harapan. Udah gak ada harapan lagi. Selama masih ada harapan, nah ketika kita menangis, kita punya harapan. Kalau kita merasa besar, tumbang, gak ada harapan. Tapi kalau kita merasa lemah, tumbang, ada yang maha kuat, Allah. Maka orang yang menangis, dia sedang menggantungkan harapannya kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam.